Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sang Putih Channel, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilancarkan segala urusan, dan tentunya semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, pada video kali ini saya ingin bercerita tentang apa saja yang menghalangi manusia untuk sakaratul maut. Jadi saya cerita ini berdasarkan pengalaman saya. Jadi saya belum pernah sakaratul maut ya, tetapi pengalaman saya memang saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengobati beberapa orang yang pernah mengalami sakaratul maut tetapi susah gitu. Ternyata penyebabnya ada beberapa hal, sahabat. Yang pertama, orang tersebut susah untuk sakaratul maut dikarenakan dahulunya pernah diisi oleh susuk, sehingga susuk tersebut, isi daripada susuk tersebut atau khodam itu menghalangi manusia untuk sakaratul maut. Terus kasus kedua, saya juga pernah menangani seseorang yang susah sakaratul maut dikarenakan penyebabnya dia itu dahulunya penganut ilmu hitam. Terus kasus ketiga, orang tersebut dahulunya pernah usaha tetapi memiliki jimat untuk penglaris. Dan kasus yang lainnya itu saya saksikan, ternyata susah sakaratul maut itu ada juga yang memiliki jimat. Jadi kenapa hal-hal itu bisa terjadi seperti itu? Karena begini sahabat, yang namanya setan itu memang pada awal mulanya itu manis, memberikan manusia itu kepada kesaktian atau pengelarisan atau pengasihan, banyak sekali. Tetapi tidak serta-merta dia membantu seperti itu, yang pada akhirnya setan tersebut atau khodam-khodam tersebut ujung-ujungnya hanya akan menyiksa manusia tersebut. Jadi setan-setan itu tidak akan pernah membiarkan manusia-manusia tenang. Mereka itu tidak akan pernah rela, tidak akan pernah sudi, tidak akan pernah ridho kalau manusia itu akan meninggal dengan keadaan husnul khotimah. Malah sebaliknya akan keadaan su'ul khotimah. Dikarenakan itu tadi. Jadi setan-setan itu atau khodam-khodam yang sesat itu selalu berusaha bagaimana caranya manusia itu mengikuti mereka, seperti menyembah ilmu, menyembah susuk. Memang kalau manusia tersebut berkata yang aku sembah hanya Allah, tetapi buktinya segala sesuatunya mengandalkan hal-hal seperti itu. Itu sangat tipis sekali. Dan semua itu pun selain daripada susah sakaratul maut, nantinya akan memacu orang tersebut untuk terjebak di 7 golongan iblis. Karena di saat manusia mengalami sakaratul maut,
akan ada 7 golongan iblis yang datang. Apa 7 golongan iblis tersebut? Yang pertama, di saat manusia sedang mengalami sakaratul maut, golongan pertama iblis tersebut akan menyerupai benda-benda. Yang pertama, iblis tersebut akan menyerupai emas, berlian, perak, uang, harta kekayaan, pokoknya hal-hal duniawi. Dia akan datang menyerupai benda-benda yang tadi, agar manusia tersebut yang sedang mengalami sakaratul maut itu disesatkan, tidak ingat kepada Allah gitu. Terus golongan kedua, iblis dari golongan 7 itu, yang keduanya akan menyerupai binatang-binatang buas, akan menyerupai harimau, serigala, ular berbisa. Itu menakut-nakuti manusia yang sedang sakaratul maut. Terus golongan yang ketiga, ini iblis ini akan menyerupai binatang kesayangan. Itu yang ketiga, akan menyerupai binatang kesayangan seperti kucing peliharaan misalkan, ataupun anjing, pokoknya binatang-binatang kesayangan lah. Terus yang keempat, golongan iblis yang keempat akan datang kepada manusia yang sedang sakaratul maut. Dia akan menyerupai karib kerabat kita. Salah satunya, dia akan menyerupai orang tua kita. Dan iblis yang menyerupai orang tua kita, dia ngomong, "Kamu kan anak saya. Ini ibu membawakan kamu air sama makanan." Karena orang-orang yang sedang sakaratul maut itu sangat dehidrasi sekali, sangat dehidrasi. Sehingga orang yang sedang sakaratul maut tersebut meminum air yang dibawakan oleh iblis yang menyerupai ibu bapak kita. Kalau orang yang sedang sakaratul maut tersebut tertipu daya sehingga meminum air tersebut, maka yang akan dia ikuti adalah iblis tersebut. Terus golongan yang kelima, iblis akan menyerupai, akan datang kepada orang yang sakaratul maut, menyerupai ulama atau kiai atau wali. Iblis yang menyerupai ulama ataupun kiai ataupun wali ataupun ustadz, dia akan ngomong, "Wahai muridku, aku adalah gurumu. Aku baru saja keluar dari alam gaib. Dan alhamdulillah, aku sudah menemukan surga tertinggi. Kamu harus mengikuti aku." Dan yang sedang sakaratul maut itu keadaan sakit sekali, sehingga iblis yang menyerupai wali, kiai, ulama, dia membawa obat-obatan dan membawa kitab-kitab, sehingga yang sakaratul maut tersebut harus meminum obat-obatan
atau memahami kitab-kitab yang dibawa oleh iblis yang menyerupai wali, kiai ataupun ulama. Nah, yang sakaratul maut itu meminum obat tersebut sehingga dia sembuh. Tetapi itu hanya angan-angan saja. Itu hanya tipu daya iblis. Di saat dia sembuh, iblis tersebut yang menyerupai ulama ataupun wali ataupun kiai mengatakan seperti ini, "Tuh kan kamu sembuh. Sebetulnya aku adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa kamu kepada surga." Nah, sehingga orang tersebut ingin mengikutinya. Sampai-sampai wali tersebut atau kiai tersebut dari manipulasi iblis memperlihatkan suatu benda yang di dalamnya sangat besar sekali. Iblis tersebut yang menyerupai wali ataupun ulama ataupun kiai mengatakan inilah surga Allah. Sehingga yang sakaratul maut tersebut sampai mengikuti mereka, percaya kalau itu surga. Jadi yang sakaratul maut tersebut terlena, lupa bahwa yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat laisa kamitslihi syai'un, suatu zat yang tidak ada bandingannya, satupun tidak ada contohnya, apalagi benda ataupun makhluk. Terus yang selanjutnya, dari golongan iblis tadi ada yang menyerupai orang yang paling dibenci oleh yang sedang sakaratul maut tersebut. Jadi dari golongan iblis tersebut yang selanjutnya ada yang menyerupai orang yang dibenci oleh orang yang sedang sakaratul maut. Sehingga orang yang sakaratul maut tersebut sangat membenci, semakin membenci orang tersebut. Tujuannya apa? Tujuan iblis tersebut apa? Agar manusia tersebut lupa akan bacaan dan makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, asal dari Allah, kembali lagi kepada Allah. Nah, terus yang selanjutnya, golongan iblis yang 7 tadi, yang terakhir akan membawa 72 barisan golongan iblis untuk menyesatkan orang tersebut. Jadi itu sahabat, jadi jangankan kita memiliki ilmu hitam ataupun susuk ataupun penglaris ataupun pusaka-pusaka yang menyesatkan kita, tidak memiliki itu pun kita akan kesulitan menghadapi sakaratul maut. Jadi siapapun tidak akan selamat menghadapi 7 golongan iblis yang tadi, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal-amal yang baik. Dan orang yang akan selamat daripada golongan-golongan iblis tersebut adalah orang yang dimana di saat sakaratul mautnya mengingat akan harta, mengingat akan ilmu dan lain sebagainya, itu sudah 0% di otaknya, sudah 0% di hatinya. Yang ada di otaknya dan di hatinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ingat apa yang dipesankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam sakaratul maut dan menghadapi godaan-godaan iblis di saat kita sakaratul maut. Itu sahabat. Jadi dari yang tadi saya bahas dari awal, itu yang saya saksikan. Memang beberapa kali saya diundang
oleh orang-orang yang memang karib kerabatnya susah di saat sakaratul maut, dikarenakan ada benda-benda yang aneh, ada susuk, ada pusaka, ada ilmu hitam. Boleh atau tidak kita memelihara pusaka? Itu boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai kita menyembah pusaka tersebut. Apalagi kalau misalkan kita ada keturunan yang dahulunya kakek ataupun buyut kita yang memang dahulunya berjuang untuk menyebarkan agama Islam, sehingga kita mempunyai warisan pusaka. Apa yang harus kita lakukan? Ya kalau misalkan mengerti, ya silahkan diurus saja. Tetapi ingat, jangan melewati batas-batas, karena kita ini harus hanya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pusaka-pusaka tersebut itu kita hanya sebagai merawatnya saja, untuk mengenang para kesepuhan kita yang berjuang di dalam menyebarkan agama Islam. Jadi kita tidak boleh menyembah kekuatan-kekuatan tersebut. Setiap manusia saya kira memang sudah paham akan hal-hal ini. Apalagi orang-orang yang memang menyukai ilmu-ilmu kebatinan, itu tidak semua sesat. Ada juga yang memang yang sudah paham, ada juga yang memang belum paham. Makanya sangat diperlukan sekali kita ini mengetahui manipulasi makhluk. Insya Allah yang saya ceritakan ini akan menambah wawasan, akan menambah pengalaman sahabat. Karena yang saya ceritakan tadi di awal mulanya itu betul-betul pengalaman saya. Saya beberapa kali mengurus orang-orang yang memang susah sakaratul maut disebabkan oleh rasa memiliki. Jadi yang paling utamanya orang-orang yang susah sakaratul maut itu rasa memiliki tubuh ini gitu. Jadi merasa memiliki tubuh ini. Jadi tubuh ini dia pikir adalah miliknya dia, padahal ini hanya titipan. Jadi kita tidak memerlukan susuk ataupun jimat ataupun kesaktian dan sebagainya. Jadi tidak usah takut tubuh kita ini dicelakai oleh orang lain, selama kita selalu berbuat kebajikan dan selama kita selalu yakin dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu sahabat, video kali ini dari saya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan daripada kata-kata saya dan pengalaman saya. Terima kasih untuk sahabatku semua yang sudah nonton channel saya, yang sudah mendukung channel saya. Untuk sahabat-sahabat yang belum mendukung ataupun yang mau mendukung channel saya, yang ridho ikhlas mau mendukung channel saya, silakan subscribe, like, comment, and share. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.